burung pun menyanyi. Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, berjumpa lagi dengan Kak Angel, Kak Risen, dan Kak Sela. Nah, bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hore. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah berkumpul untuk memulai ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau berkati kakak-kakak yang melayani dan juga guru kami yang akan mengajar. Tuhan berkati kami semua. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita punya kedua tangan untuk bekerja buat Tuhan. Nah kita juga punya mulut untuk apa? Memuji namanya. Kita juga punya kedua kaki untuk Berjalan cari jiwa. mari kita mujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Sekali lagi, upahku besar di surga. Hore! Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya! Nah, supaya kita tetap semangat dan tetap sehat dan bugar, mari teman-teman kita nyanyikan pujian Dialah Raja. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Wah, teman-teman, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Semuanya ambil sikap yang manis ya. Bapakku datang kepada
kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, aku datang kepadamu. Bapa, aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin. Nah, pada hari ini sebelum kita mau mendengarkan tentang firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu nih. Di sini siapa yang hobinya suka main game? Siapa yang juga punya hobi nonton YouTube sampai berjam-jam? Ayo, siapa? Ngaku aja, kakak juga gitu kok. Kalau kakak tuh ya, misal nonton YouTube bisa sampai 6 jam, 7 jam. Atau main game nih, bisa pernah kakak main game dari jam 6 pagi sampai jam 6. Tapi malam. Lama banget itu. Dan itu, aduh, jangan deh. Lapar sampai lupa makan kakak gara-gara main game terus. Nah, pada kisah cerita firman Tuhan pada hari ini akan berkisah tentang kembali lagi bersama Nabi Musa dengan bangsa Israel dan juga seorang tokoh bernama Harun. Ada yang sudah mengerti kita mau bercerita tentang apa? Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang anak lembu emas. Sudah siap? Yuk sama-sama kita nonton videonya. Cerita Alkitab ini diambil dari Keluaran 32, Musa dan anak lembu emas. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Ia naik ke atas gunung dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan juga menuliskan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah untuk bangsa Israel.
itu, bangsa Israel menunggu Musa di bawah gunung tanpa tahu kabarnya. Mereka mulai menjadi gelisah, lalu bangsa Israel mendatangi Harun dan berkata, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, buatkan kami Allah yang lain. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! tapi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Harun dan bangsa Israel. Berkatalah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya. Maka turunlah Musa mendapatkan orang Israel. Ketika Musa melihat bangsa Israel sedang mengadakan pesta, makan, minum, dan bersukaria karena mereka merasa mempunyai Allah yang baru, Musa sangat marah melihat hal itu. Ia meminta penjelasan kepada Harun. Tapi Harun mencari alasan bahwa bangsa Israel memaksanya membuat suatu Allah yang dapat mereka sembah. Musa mengambil patung lembu emas itu dan membakarnya sampai lebur. Sisa pembakarannya dibuang ke sungai. Nah teman-teman, bagaimana? Serukah ceritanya? Nah, siapa di sini yang mau menjadi hamba Tuhan yang sayang kepada Tuhan? Kakak mau? Teman-teman juga pasti mau. Nah, kita lihat sendiri ya bagaimana bangsa Israel, wah, udah ditolongin sama Tuhan Yesus supaya bisa bebas. Sampai ada mujizat yang, masih ingat gak yang lautnya itu terbelah? Kan itu keren ya. Tapi kok bisa-bisanya Musa lagi berdoa sama Tuhan, lagi ngobrol sama Tuhan 40 hari. Mereka kok nganggep Musa udah mati, malah bikin lembu lagi terus disembah. Kan itu cuman benda mati. Itu yang bikin Tuhan marah ke bangsa Israel. Nah, seperti itu juga kita. Kalau kita mau disayangi oleh Tuhan, mau mengasihi Tuhan Yesus, kita harus rajin untuk berdoa, berterima kasih, karena semuanya itu Tuhan sudah baik kepada kita. Dan juga, masih ingat kan soal kakak yang tadi main HP? Nah, itu juga nggak baik. Kayak kita bermain HP, main HP, ngelihat HP terus sampai lupa belajar. Terus kalau dipanggil orang tua nggak mau nyaut, nge-game aja, nonton YouTube aja, main TikTok terus. Nah, itu kan membuat hidup kita jadi kacau. Yang harusnya kita berdoa, harusnya kita belajar, harusnya kita menjadi anak yang mau mendengarkan orang tua kita menjadi anak yang nakal karena HP. Kita menjadi anak yang tidak mau mendengarkan, dan kita menjadi anak yang malas. Itu kan sama aja kayak kita menyembah HP. Kalau kita main HP terus-terusan, berarti kita menyembah HP dong, gak berterima kasih ke Tuhan. Kalau misal kita main komputer sampai berjam-jam, ya berarti nyembah komputer dong. Sama halnya dengan itu, bangsa Israel, mereka terlalu termakan oleh dosa dan menyembah hal yang berhala, alias menyembah hal yang salah. Udah tahu ada Tuhan Yesus, masih aja mau menyembah yang aneh-aneh. Aduh, bangsa Israel ini. Oke, sudah paham? Jadi, yuk sama-sama kita mau menjadi
anak Tuhan, menjadi laskar Kristus yang mau taat kepada Tuhan, dan kita hanya mau menyembah Dia yang baik kepada kita, dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Oke, sudah paham firman Tuhan pada hari ini? Paham dong, kakak juga sangat senang loh dengar ceritanya. Wah, ada lembu emas, itu kalau dijual berapa ya harganya? Oke, kita masuk ke ayat hafalan. Sudah siap? Jangan dilupakan ayat hafalannya, oke? Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Keluaran 20 ayat 3. Kakak ulangin ya. Keluaran 20 ayat 3. Oke? Yang berisikan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke? Kakak ulangin ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, segitu saja firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau teman-teman semuanya menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan mau mendengarkan, mau saling mengasihi, dan juga tidak menyembah hal-hal seperti tidak jelas. Contohnya, ngapain disembah? Ya kan? Dadah! Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Father, we thanks to you. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka. Dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.